Oke, selamat datang semua. Ketemu lagi bersama saya Erlangga Sebastian. Malam ini kita ditemani oleh kakak Uwa ya. Oh, kakak Uwa. Kakak Uwa. Ya. Karena yang nggak tahu Uwa itu sebetulnya bahasa Sunda. Iya, bahasa Sunda. Artinya adalah kakak. Kakak, betul sekali. Saat ini kita mau ngebahas cerita horor atau pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Uwa ya. Katanya punya pengalaman mistis pada saat mendaki gunung. Iya. Tahun berapa itu? 2015 April tanggal 5. 2015 April tanggal 5 di gunung mana? Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Waktu itu berangkat sendirikah atau bersama teman? Bersama teman-teman kuliah biasa. Berapa orang? Berapa orang ya? Bentar. Ada Angga, Ano, Hakim, Rikson, gua 5 tuh. 5. Seharusnya dosen ikut, cuman kebetulan itu dia nggak bisa karena pasca. Oh pasca, waktu ya. Itu bertepatan dengan pasca. Jadi nggak ikut tuh. Biasa kalau naik sama anak pemuda tuh lebih cepet. Lebih cepet gitu ya. Itu naik gunung mana tuh? Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango berlima dari jalur mana? Jalur Putri. Jalur Putri. Mendaki pada saat malam hari atau? Malam hari jam 11. Jam 11. Nah sebenarnya dosen gue itu ngajak satu kelompok lagi dari Jakarta. Suruh ikut gabung gua. Itu ada ceweknya 1, anak SMP, sama 4 orang. Mereka tuh naik. Nah, sebelum naik tuh gue dikasih tahu sama hal goib ya, ibaratnya nggak kelihatan. Cuman gue bodo amat. Soalnya nggak kelihatan juga gitu. Ya. Pas naik, sumpah itu ada aja. Ibaratnya apa ya? Gangguannya. Gangguannya tuh dari harus nunggu temennya si Rikson, ada yang mau ikut tuh. Gue lupa namanya siapa ya. Iya, gue lupa, pokoknya ada temennya ikut. Macet ke jalur puncak ditutup. Jadi kita lewat jalur tikus. Pas lewat jalur tikus, bannya tuh pecah. Bannya pecah? Iya. Itu berarti kejadian sebelum mendaki ya? Sebelum mendaki. Sudah ada tanda-tanda? Ya, banyak banget tanda-tandanya. Nah, sepanjang jalan tuh di dalam hati gini, gue ikut naik apa jangan ya? Balik apa enggak ya? Udah mulai ngerasa nggak enak. Ya udah gue naik tuh. Ya udahlah itu mah mungkin perasaan gue doang. Pas naik jam 11 kita nunggu di rumah poter yang biasa kita pakai dia. Ternyata si Maksi kita nggak diproses sama temen gue Rikson itu. Belum diurus. Iya, belum diurus. Jadi gue, wah kok gini sih? Kita lewat jalur belakang. Waduh. Lewat jalur belakang itu makanya jangan. Berarti Anda mendaki ilegal. Iya, makanya jangan pernah. Oke, lanjut. Udah gitu kita lewat, ngerasa serem banget ya, kok ini nggak biasanya lewatin perkebunan, kuburan. Nah udah mulai ngerasa. Tapi ini disclaimer, jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya, itu nggak baik sekali, takutnya ada apa-apa. Ini kita belajar dari pengalaman ya. Iya. Oke, lanjut. Dari pos 1 udah mulai ngerasa, wah nggak enak nih. Pos 2 udah mulai ngerasa, udah mulai banyak gangguannya. Gue udah mulai nggak nyaman. Pas di Lawang Saketeng, jalan lebih pelan. Ada yang udah teriak, ada yang buka tenda soalnya nih. Buka tenda kayaknya hipotermia. Dia nangis. Si Angga nerakin gua. Jalan terus, jangan suges. Gua udah mulai kepancing tuh. Gua udah mulai ada suara-suara yang udah tidak bisa gua tahan. Biasanya kan gua bisa nahan lah. Tapi itu yang teriak itu seperti manusia. Kena hipo. Oh, itu manusia. Manusia bener. Berarti bukan gangguan suara makhluk gaib ya? Bukan. Nah, gue di pos 4 ya, langsung ada yang ngedeketin gue, langsung gue tumbang. Kenalah hipotermia gue di sini, segini nih. Langsung dibantu sama Angga sama Ano, yang lain naik. Karena yang barengan gue itu, anak Jakarta, dia malah nggak ikut sama kita. Mencar. Iya mencar, sampai kita ya udah kata Angga, sambil nunggu gue rehat, sehat lagi, kalian duluan aja naik ke Surya Kencana. Itu perintah Angga. Ya, perintah Angga. Kita sampai semalaman. Ngurusin lo yang hipo. Iya, hipotermia tuh. Terus pas jam 6, gue kayak ngerasa
gimana ya, rasanya tuh kayak jauh banget. Ini gue di mana ya? Nah, mulai halusinasi. Iya, mulai tuh gue jalan, tapi kayak ngerasa ini gue jalan apa gimana sih? Tapi dalam kondisi tersebut lu masih kena hipo. Udah sembuh, udah baikan. Mulai nge-track lagi nih. Ya, jalan lagi kan. Cuma lu merasa ngawang-ngawang. Iya bener, kok gue gini banget. Udahlah. Terus kita nyari yang Rikson sama Hakim tuh ke tendanya. Ya, terpisah. Udah ketemu belum anak Jakarta? Belum. Di gua juga belum. Ya udah kita nginep lagi di Surya Kencana malam itu. Itu nyiksa banget ya Allah. Nah ini udah sampai Surya Kencana nih. Hipo sudah terlewati. Iya. Terus ngawang-ngawang tapi akhirnya sampai juga di Surya Kencana. Nah di Surya Kencana apa yang terjadi? Malamnya, ya Allah sampai merinding. Malamnya itu gue ngerasain semua. Emang di situ pada saat itu rame banget, bulan April rame lah. Cuacanya juga bagus. Itu rame sama yang jerit, yang teriakan. Ada suara kuda juga. Aduh, gue udah mulai pengen nangis, gue pengen balik deh. Tapi kan gue nggak mau nyusahin teman-teman gue juga. Lo pada saat itu belum ngomong untuk ke teman? Belum. Gue denger ini. Ya, karena enggak. Pantangan juga ya, kita pantangan, ya. Makanya gue tahan. Kalau kita denger suara-suara apa-apa tuh ya udah telan sendiri aja. Karena ini kan bukan pertama kali gue naik. Udah 3 kali dong, otomatis ya. Gue biasa-biasa aja lah. Yang ke 1 kedua juga aman. Udah tuh. Udah mulai gesekan sama makhluk-makhluk yang di situ udah mulai deketin gua. Gua mau teriak, gua malu, ibaratnya gua harus tahan nih, tahan. Dan akhirnya gua minta obat tidur ke Angga, minta obat tuh. Gua nggak tahu minum 2 apa 3 itu, gua minum. Karena pengen tidur, pengen istirahat lah. Iya, karena ngelawan mereka tuh berat. Ya, disclaimer dulu yang belum tahu, Uwa ini emang dari kecil memang sudah dianugerahi kelebihan ya, sangat sensitif terhadap makhluk halus. Nah di Surya Kencana itu lo mendapat gesekan dari makhluk halus. Gesekannya seperti apa detailnya? Apakah lo lihat sosok yang deketin lo? Apa suara-suara aja? Sosoknya datang, terus. Sosoknya seperti apa? Kalau boleh diceritakan? Ya tinggi besar kayak yang hitam-hitam gitu. Suara kuda, waduh. Terus teriakan, gue nggak tahu ini teriakan di mana gitu ya, takut halusinasi juga. Minum obat lah gue. Paginya tuh gue normal, tapi pas menuju ke puncak, karena teman-teman yang dari Jakarta itu nggak ditemuin. Sampai di puncak tuh nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Jadi lost aja pas lo udah kena hipo, misah, udah gak ketemu lagi tuh. Setelah itu sepanjang jalan Surya Kencana udah ada yang ini. Ada yang ngomong di dalam tubuh gua. Sampai gua tahan napas. Ini siapa yang ngomong ya? Capek sepanjang jalan capek gua tahan napas. Kok ada yang ngomong? Sampai gua lihat kanan kiri. Kok masih ada yang ngomong? Halusinasi nih kayaknya. Jalan lagi. Di puncak cuman ya berapa menit paling foto-foto. Karena ngejar itu anak-anak yang di Jakarta tuh nggak ada. Terus terpaksa kan kita bilang juga akhirnya ke petugas. Sampai di posko terakhir ya gue bilang ini siapa yang ngomong capek-capek ya. Itu sampai bawah turun masih ada suara itu. Dan akhirnya sampai rumah pun. Sampai rumah. Sampai rumah. Dan akhirnya. Nah tapi pas sampai turun pos kan, jadi lu akhirnya memutuskan sama temen lapor lah. Iya. Itu ada yang terpisah rombongan. Iya, Hakim sama Rikson lapor. Tapi akhirnya ada info mereka yang terpisah itu. Terpisah dan akhirnya gue suruh pulang dulu aja. Gue, Angga, Anto. Oh yang penting lapor dulu, ngabarin kalau misalnya kita terpisah. Tapi kata pengurusnya udahlah kita pulang dulu aja, nanti kalau ada info dikabarin. Mereka ada di sana, Hakim sama Rikson itu. Tapi yang gue. Oh ada tim yang nunggu. Tapi lu pulang duluan. Karena memang sudah firasat tidak enak nih. Dan itu bisikan-bisikan capek. Masih terngiang-ngiang sampai di rumah. Karena pada saat itu emang gue udah ngerasa nih nggak bener. Gue malah lanjut lagi naik sepeda ke Munara. Hah? Naik sepeda ke situ. Iya turun. Lu memutuskan bete nih,
Nah, sepedaan. Terus ke Menara, gue ke Gunung Kapur, ayo terus. Padahal ternyata itu makhluk-makhluk yang kelihatan udah banyak banget di badan gue. Lu cuekin aja Cuekin tuh. aja, karena masih bisa gue ya udah masih gue bisa tahan. Dan akhirnya mungkin udah kelamaan. Makhluk-makhluk itu bisa digambarin nggak apa yang lu rasa nempel di Nih, lu yang setelah, kena ini hipotermia. berarti setelah turun ya? Iya. Sampai turun pun setiap jam 3 kan itu gue kena hipotermia jam 3. Gue masih kena. Setiap gue ngebahas gunung nih, ini jadi bikin gue trauma kalau ngebahas gunung. Waktu kemarin-kemarin tuh dia datang. Sampai badan gue sakit banget. Sosoknya Iya. seperti apa? Sosoknya tuh kayak banyak rambutnya, tinggi gede, hitam. Itu bikin gue, aduh kayaknya gue nggak bisa deh nyeritain ini gitu. Soalnya dia datang mulu. Pada itu, sekarang udah nggak biasa aja, enggak. Gue merinding. Itu lu karena memang sudah terbiasa dengan makhluk gaib, ya udahlah cuekin nanti juga hilang gitu ya. Iya, tapi Firasat ini lu seperti ini. Seperti itu. Tapi ini kok bukannya biasanya kan langsung hilang. Ini kok terus-terusan ngikut gue, kenapa gitu? Si sosok hitam itu. Iya, setiap nih waktu kan ada juga di pembahasan ya siapa ya, si Torik itu ya. Nah, itu kan ngebahas gunung, langsung gue jadi kayak kena anxiety loh, gue takut. Pokoknya kalau ngebahas tentang gunung gue gak mau. Itu masih di tahun yang sama. Iya. 2015. 16-an deh, 16. 16-an. Nah, setelah lo memutuskan sepedahan, tapi lo masih ngerasa apa lagi selanjutnya setelah itu? Nah, kejadian di September 19, tanggal 19. Itu lagi wisuda. Ternyata gue udah gak kuat karena banyak banget. Sampai gue... Itu berarti jelang sampai setahun. Iya. Masih nempel. Iya. Sampai kaki gue tuh lemes. Aduh, gue gak bisa nih. Dari situ, dari beres wisuda, gue udah gak bisa jalan. Oke. Itu selang setahun setelah kejadian mendaki gunung. Iya. Gue udah gak bisa jalan. Karena mungkin ada ya orang-orang yang gak suka terhadap gue. Di dunia kerja gue. Dapatnya pas berarti udah wisuda langsung kerja apa? Sebelum wisuda udah kerja? sebelum wisuda tuh gue kerja. Udah kerja. Oke. Dapet lah. Dari gue nggak bisa jalan berarti 8 bulan. 8 bulan setelah wisuda. Iya, 8 bulan gue di rumah. Apa yang lo rasakan saat itu? Ya, kayak pelangga-pelangga aja. Pelangga-pelangga aja. Pelangga-pelangga kayak ngerasa ngambang. Tambah. Gue di mana ya? Nanti gue kayak masuk. Nah, yang ini nih yang ngomong yang gue bilang tadi capek-capek itu. Nah, gue masuk ke dalam mimpinya itu. Oke. Gue masuk pas kejadian gue hipotermia. Ternyata gue masuk ada sosok yang sakit hipotermia juga di atas gunung. Iya, gue masuk tuh. Gue sampai ini kan penasaran siapa yang capek-capek ini. Gue nggak tahu nih sosoknya, tapi ada suaranya. Nah, pas gue tidur malam, mungkin karena ngambang-ngambang itu ya, itu sosok ngasih tahu, dikasih gambarannya gue matinya kenapa. Serius? Iya, matinya ternyata dia hipotermia ditinggalin sama temen-temennya. Yang teriak capek-capek? Iya, dia minta tolong gimana caranya dia bisa nemu jalannya. Oke. Dan akhirnya kan gue minta tolong tetangga gue untuk ngilangin deh ini makhluk. Karena terus gue dapet mimpi lagi ibarat potongan teka-teki itu biar jadi cerita. Gue kayak gini loh, gue pas waktu itu dia naik gunung sama teman-teman sekolahnya. Tapi teman-teman sekolahnya itu pas dia hipotermia malah ditinggalin. Oke. Kan harusnya ada yang jaga gitu satu Kayaknya orang. sempet ada cerita itu nggak sih? Gue merinding anjir. Di tahun 2011-an. Oh, mungkin, gue nggak tahu. SMA. Ya itu anak SMK apa SMA apa Gue SMA. merinding anjir. Nah. Kalau nggak salah ya coba di searching. Ser aja. Di Gunung Gede di Dia tahun, Gunung Gede, cewek tahun itu. Cewek, tahun iya. 2011-an Iya. sampai 15 ya. Coba searching ya. Dikasih tahu tuh dia. Teman-temannya cewek sama cowok ditinggalin. Dia sendirian lagi kesakitan. Ih, gue kebayang, gue juga ngerasain sakit gimana. Dia pas sadarnya pas dimasukin ke kantong jenazah. Oh, ternyata gue udah mati. Si makhluk itu, oh gue udah mati. Oh, jadi makhluk itu yang Ngomong bilang capek. capek-capek Iya, itu adalah dia. Dia. Ngikutin Capek, lo terus. ngikutin gue terus. Dia minta tolong bagaimana caranya gue tuh emang ternyata dia tuh naik gunung
diizinin sebenarnya sama orang tuanya karena kekeh. Ih, merinding anjir. Kekeh, ibaratnya dia tuh ngeyel ya pengen naik gunung. Padahal dikasih tahu jangan, gak usah naik gunung. Ternyata tetap aja dia pengen ikut, soalnya teman-temannya ikut. Kejadian lah, cerita dia tuh kayak gini meninggalnya gitu, hipotermia, ditinggalin sama teman-temannya. Berarti lu pada saat dapat mimpi itu dan pada saat kondisi lu merasa nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Selanjutnya seperti apa? Nah setelah itu, kan emang gue nggak bisa bantu ya. Terus kayak gimana nih? Iya. Lu juga jangan terus ngikut-ikut gue. Gue emang bisa gitu, tapi gue nggak tahu caranya. Gue juga sekarang ibarat lagi ngerasain sakit. Udah gue nyokap gue minta tolong dipijit sama orang yang bisa ngerti juga. Itu makhluk hilang tuh udah satu. Nah satu hilang. Masih ada yang lain? Iya masih ada. Ini banyak banget ya. Satu hilang. Nah yang kedua. Yang capek-capek itu udah hilang. Udah hilang. Udah kelar tuh. Sama yang kalau yang hipotermia pas gue diruqyah nanti. Ini masih. Next. Nah setelah itu ada sosok lagi yang suka sama gua. Jadi dia tuh nunggu momen gua ibaratnya lagi di bawah lagi jatuh-jatuhnya nih. Momen di saat fisik lo udah ngedrop banget, nah di situ dia melihat peluangnya. Nah, ini kejadiannya waktu setelah si capek-capek itu hilang. Si sosok itu orang yang suka sama gua, tapi gua nggak mau gitu, nggak bisa. Sosok ini gaib. Tadinya manusia. Cuman kan dia udah meninggal. Mungkin cintanya belum terbalas. Jadi sampai dia meninggal ikut gua. Nah itu jadi permasalahan juga sama gua. Nah setelah itu dia tuh datang. Apa ya 7 harinya dia meninggal ya. Soalnya saksinya juga sama nyokap. Dia kecelakaan meninggalnya. Sampai berdarah. Bau darah kan itu gak enak banget. Taunya dia mati kecelakaan dari mana? Kan satu tangga sama gue. Meninggalnya juga kuburannya cuma beda dua rumah. Iya. Ini lu dapet experience gaib ini setelah pas 7 hari dia meninggal? Iya. Datang tuh dia udah. Cuman pada saat itu kan pas 7 hari itu meninggal gue masih bisa lawan. Tapi pas gue sakit dia terus-terusan datang. Ini kebetulan mungkin ya momennya pas menurut dia. Dia tuh tetap aja ibaratnya dia nggak rela kalau gue tuh nikah sama yang lain. Terus dan akhirnya gue dibantu juga sama saudara gue. Kan dia kemasukan ke gue nih. Gue nggak rela kalau gue itu nikah sama yang lain. Tapi kata saudara kan lu udah beda alam. Dibantulah akhirnya dia tuh udah nggak ngeganggu lagi. Biasanya ngeganggu tuh di depan wajah gue. Ada. Itu sosok ya. Terus pas gua tidur di kasur dia ada. Jadi ngikutin terus gua. Itu tampilannya gimana? Dalam keadaan habis kecelakaan? Iya, kecelakaan. Iya, sosoknya ibaratnya kan gua tahu postur tubuh dia kayak gimana. Menyerupai. Iya. Dan akhirnya dibantu sama saudara gua. Apa yang lo lakuin pada saat dia nongol depan muka terus nongol ya pasti kan takut. Ya Allah, gue mau ibaratnya gue mau minta tolong pada saat itu saudara-saudara gue. Dan pada saat itu kondisi lu lagi drop-drop. Iya, jadi gue capek capek. Terus akhirnya lu minta pertolongan sama saudara lu. Gue dipijit lagi, ibaratnya ada. Udah gitu, udah nggak bisa, ibaratnya kita udah beda alam. Udahlah dibantu tuh. Udah hilang sosok itu. Karena ini masih berlanjut, gue kan masih belum bisa jalan nih. Ketemulah mama gue sama ustadz gue. Itu katanya, gue sakit di rumah udah nggak bisa jalan. Awalnya juga saudara-saudara gue tuh nggak peduli sama gue. Mungkin ditutup juga kayaknya. Iya. Mama gue nggak peduli. Pas ketemu ustadz gue aja, dia udah langsung nangis. Oh iya, gue punya anak sakit nih. Baru ngeh. Itu sudah selama berapa bulan? Berapa ya? 2015, 16, 1 tahun. Udah lebih dari 1 tahun nyokap lu baru sadar. Dan itu bikin gue mau bunuh diri. Serius? Iya, sampai gue mau minum apa sih buat apa ya, kayak minuman buat pokoknya mau minuman itu ya. Pas gue mau minum badan gue langsung lemes.
mungkin nggak diperbolehkan. Ya. Cuman Itu dalam proses 1 tahun itu nyokap nggak lu udah posisi ngedrop, Iya. susah beraktivitas, nganggapnya masih ya biasa Masih aja biasa. lah. Setelah Iya. ketemu Ustadz itu baru terbuka tuh. "Ih, anjir gue lupa gue punya anak gitu. Iya, di situ dia langsung pulang nangis, maafin ya mama selama ini. Padahal tuh selama gue udah mulai berasa, gue minta, mah tolong bantu ke Ustadz dong. Ngapain sih malah marah? Ah, gue mau pasrah. Jadi gue ibaratnya bener-bener sendiri pada saat itu. Orang tua gue nggak pada peduli gitu, kakak gue juga nggak peduli. Gue dimarahin terus sama mereka. Karena lu udah lulus kerja. Iya, anggapan mereka masih gitu Iya. ya, masih menganggap lu tuh masih sehat Iya, gitu, sehat. belum menyadari lu dalam kondisi drop gitu ya. Iya. Dan akhirnya pas ketemu Ustadz, mulailah kita mulai berobat 2017. Itu posisi masih diganggu makhluk. Masih kan? banyak. Masih. Nah, Yang itu yang habis kecelakaan masih nempel. masih. Pas pengobatan sama Ustadz. Iya, tipis-tipis dia tuh datangnya nggak langsung wujudin. Iya, karena lu nggak tahu juga mau minta tolong sama siapa Iya. nih, udah lagi nggak pada peduli nih. Pas Iya. Ustadz itu datang barulah Mulai kebuka. mulai. Next. Mulai kebuka. Gua kan sampai berat badan gua tuh 30. Mm-hmm. Karena jadi kurus. 30? Iya, karena kurus gua nggak makan. Gue juga nggak tahu, kata gue teh, kok mulut gue bau rokok gitu. Padahal lo nggak ngerokok. Enggak, gue langsung berhenti di situ. Gue nggak ngerokok, pokoknya mah ya udah di rumah. Sampai teman-teman gue juga nggak tahu kalau gue tuh sakit. Dan akhirnya kita rukyah pertama. Itu sangat menegangkan karena yang dilihat sama gue kan tiduran, banyak banget asap yang keluar. Asap yang keluar. Udah beres tuh, udah mulai enak. Malamnya gue ngalamin astral projection. Oke, setelah Durikya. Iya, di rukyah pertama tuh. Tadinya tuh gue ngerasa takut kok gue ngeliat badan gue tidur, tapi gue gini. Gue gimana ya, sampai berapa hari tuh gue nggak mau tidur malam. Karena takut. Takut. Gue malah meninggal beneran. Iya. Udah, akhirnya rukyah kedua, setannya kayaknya pergi deh. Lihatnya tidak ada reaksi. Ya. Rukyah ketiga, itu udah mulai. Di kaki gue mulai berontak sampai ustadz gue tuh nggak bisa mengendalikan gue. Oke. Iya, karena pas gue kerasukan, intinya gue nggak suka sama anak ini. Oke. Gue nggak suka kalau gue itu kerja, beraktivitas, pokoknya sibuk banget, gue nggak suka. Si makhluk ini. Iya, jadi gue diikat. Oke. Ternyata itu sosoknya pocong, dia ikat. Jadi diikat dia. Itu infonya dari mana dia? Pokoknya dia kata ustadz gue udah nggak usah tahu, Gak yang usah penting tahu. sembuh. Oke. Keempat, nah kesurupan juga nih. Ini kenapa gini? Ternyata sebelum gua sakit, kan gua emang punya pacar. Dan akhirnya gue putus karena wah hidup gua nggak akan lama nih. Lu lebih baik cari yang lain. Pada saat lo ngedrop. 2015 itu ya. Pada saat ngedrop, abis turun gunung, abis wisuda ngedrop. Iya betul. Lo udah hopeless ya udahlah, lo Iya, berhak bahagia sama orang lain, udah lo juga posisinya udah hopeless juga Iya, ya. Tidak ada punya harapan gua. Next. Dan akhirnya si setan tuh bilang tuh, gue disuruh sama yang di sana. Karena dia terlalu ibaratnya pengen berharap lebih, tapi guanya kok malah memutuskan. Padahal anak ini baik, gak ngapa-ngapain dia. Dan gue ibaratnya, oh gue tahu nih clue-nya. Gue cari tahu juga tuh, gue pelan-pelan pendekatin lagi ya. Udahlah, gue lebih, kata ustadz gue, fokus dulu aja ya ke sini, ke penyembuhan. Keempat, kelima, udah mulai bersih sampai 2019, berarti 12 kali gue dirukyah, 3 tahun. Selama 3 tahun itu 12 kali dirukyah. Iya. Dan sekarang, pas 2019 gue udah gak bisa dirukyah. Kenapa? Jadi nggak baik katanya kalau kebanyakan dirukyah, kata ustadznya. Tapi jadi lo merasa belum pulih? Belum pulih sama Tapi sekali belum. Aktivitas udah lancar belum? 2018 gue membiasakan diri buat bisa normal lagi, tapi kan masih ada gangguannya. Jadi cuman ketemu orang balik lagi ke rumah, ketemu orang balik lagi ke rumah. Tapi intensitasnya masih kecil ya?
2018 itu. Ya, terus 2019 tuh akhirnya gue terapinya berpindah. Minum air jam-jam, terus minum madu murni. Terus kan tadinya emang gue tuh begitu pinter ngaji ya, ngaji Quran ya, cuma bisa ngaji. Tapi pada saat itu 2019 bener gue bisa ngaji. Ngaji Quran. Jadi kayak gue akhirnya bisa. 2020 udah mulai tipis. Kan gangguan di badan gue tuh full. Itu ibaratnya kalau bisa lihat mungkin banyak 1000 setan kan. Itu yang lo anggap itu yang nempel di situ apakah bawaan dari lo naik gunung apa dari yang lain? Nah, bisa digambarkan bawaan dari atas gunung, ada nenek-nenek kuntilanak pada saat itu. Gue nggak tahu juga dia ngarah apanya ya. Terus kiriman-kiriman yang nggak suka terhadap keluarga gue sama gue. Terus lagi sama ibaratnya pada saat ini pada dasarnya lu udah ada waktunya nih, lu ngebantu orang dengan kemampuan lu, tapi gue menolak. Oh gitu. Ya, menolak. Sampai semua orang yang bisa ibaratnya ya, lebih ngerti ke hal seperti itu, ngasih tau gue, yuk bisa, terima. Tapi gue nolak, gak mau. Oke, itu ini kali ya, karena turunan juga ya. Iya. Jadi sesepuh tuh yang keluarga atas tuh bilang, ini sebetulnya hal baik. Hal baik, cuman lo nolak, iya, gitu. Gue gak mau. Terus? Dan akhirnya di 2020, gue kan ngerasa, gue ngapain ya, gini-gini aja. Mencobalah gue nulis di Twitter, sekarang jadi X ya. Di situ ternyata bukan gue doang yang ngerasa kayak gue, banyak. Jadi mulai tumbuh kepercayaan diri gue. Gue ada yang senasib nih sama gue nih ternyata. Gue pikir gue doang. Soalnya gue bingung ngapain nih. Dan 2020, 2001 gue terus coba untuk nulis, tapi ya ternyata nulis cerita hantu itu semudah. Iya. Karena gangguannya banyak sama mereka. Setiap gue nulis ada. Jadi satu cerita tuh bikin gue tuh sebulan lebih kayaknya. Oke. Mereka muncul, ditambah langsung gue ngedoa, ini kenapa ya di kepala gue tuh masih ada yang nemplok gitu. Ternyata pas gue bangun tidur dia ada. Kepala buntung, rambutnya panjang banget. Itu sampai tahun 2020. 2021, 22, pas 2022, nah ada lagi kan gue nggak bisa. Itu tiba-tiba aja muncul. Iya. Lu bangun tidur langsung. Iya bangun. Karena gini, ya Allah, ini apa yang di kepala ya? Kok ini rasanya sampai kayak bawa karung beras. Berat sampai gue mau diri kayak ngejelongjong terus. Karena nggak bisa seimbang. Nah 2002 bibi gue datang lagi, kan bibi gue bisa juga tuh. Gue curhat ke dia, Bi ini masih belum hilang. Ya udah yuk kita ritual lagi. Dan ternyata yang di badan gue itu ada sosok perempuan seperti ular. Iya pantas gue nggak bisa duduk lama, harus tiduran. Jadi kayak ini kadang suka kalau diajak ngaji gitu ya. Gini sendiri. Gue tahan kok kayak gini ya sendiri ya kayak. Oh. Pas langsung ritual. Ini ritualnya gimana? Ya apa ya, pakai kelapa ya, kelapa kayak gitu, kelapa terus kahuripan. Pokoknya alat tradisional. Udah kita mulai. Baru kita salaman langsung berat. Udah kemasukan lah gua. Ditanya lah. Dia nggak akan nanya kan udah berubah jadi ular. Gue juga antara ini gue kenapa ya? Kadang kalau kesurupan gue suka gini kemasukan. Ini lu gua sadar tapi lu nggak bisa ngontrol diri lu. Iya, gue kenapa kadang suka bingung. Kok gue jadi kayak gini sih? Langsung berubah jadi ular. Kata bibi gue teh gini, udah jangan ada di sini. Ngapain juga udah terlalu lama lu ada di badan dia, kasihan. Terus nggak tahu bibi gue nggak lagi baca ayat apa ya, hilang. Dan akhirnya beneran, jadi gue bisa kemana-mana lagi gitu. Biasanya baru keluar, badan gue udah tiduran. Nggak bisa. Lemes. Pasti kalau udah beres itu badan gue tuh sakit banget. Sakit, lemas. Jadi kayak yang abis digebukin. Iya, energinya habis. Iya. Pas besoknya pasti kalau gue udah digebukin, ngerasa digebukin, ini makhluk udah hilang. Oke. Hilang tuh satu. Dan akhirnya yang 2023 itu gue kembali, sukmanya kembali. Itu kayak kilatan.
Masuk. Setelah yang terlahir ular itu tuh. Iya, berarti dia 2022, 2003 gua. 2023 kembali lagi sukmanya. Lama juga ya gua hilangnya. Berarti dari tahun 2015 sampai 2023. 8 tahunan kan. 8 tahun tersesat bersama makhluk gaib. Itu rasanya pas di sana juga kan suka nanya gimana rasanya. Sumpah lu hutan tapi nggak ada orang. Oke, lu berarti ada di posisi merasa lu tuh bukan lagi di alam lu, Nah, lu iya. lagi di alam orang gitu. Iya. Pada saat proses lu drop, proses lu penyembuhan, lu sempat merasa kayaknya ini bukan tempat gua Iya. deh. Gua salah tempat nih, berasa ada di dunia lain gitu. Iya. Apa yang lu rasakan? Soalnya itu pohonnya gede banget. Gede banget. Udah gitu ya rumah cuma si kakek itu doang. Dan gak ada lagi. Kata gue teh, ini ada orang apa bukan ya? Lalu lalang. Kata kakek itu kan gak bisa ngomong. Oh, jangan dideketin. Kebetulan juga di sana juga gue tuh nggak bisa jalan gitu. Cuman bisa ngeliatin orang tuh lewat. Orangnya kayak gimana? Ya kayak orang ternyata. orang biasa. Iya, mungkin bisa jadi itu warga yang tersesat di gunung gitu ya. Tapi penampilannya Iya kayak orang linglung aja tapi pucet. enggak, pakaiannya kayak pendaki. Iya, apa pendakian. baju Kayak udah jadul. compang-camping. Baju compang-camping, Jadul iya. juga ada, cuman gue pikir ini apa ya, gue nanya. Nah, Oh bukan. Oh ya udah. Bukan, dia cuma ngasih isyarat doang. nah, sosok kakek-kakek itu tuh siapa? Akhirnya terungkap nggak? Terungkap ternyata namanya, tapi gue lupa. Karena kan dia pakai bahasa isyarat ya. Yang lebih jelasnya tuh dia ngasih tahu pas di sana gua jagain lu. Oke. Jagain lu dari hal yang emang tidak. Sempat dimediasi nggak sama bibi lu terkait? Iya. Kakek itu gimana? Dia ginian. Bibi gua kan nggak ngerti maksudnya apa. Pas di dalam hati tuh gua ngerasa, oh maksud si kakek tuh kayak gini. Oke, lu pada saat mediasi lu merasa gua sadar apa yang diomongin dia tuh maksudnya ini. Iya, sampai jangan, bukan gitu. Gue cuman ngejagain dia. Dia cuman ibaratnya ini anak nggak sepantasnya di sana. Cuman mantau. Iya, cuman nggak sepantasnya. Cuman dia belum saatnya gitu untuk kembali pulang. Pas dia dapat ilmunya, baru pulang. Bener kata bibi gue. Lu anggap aja lu pesantren. Bener di sana gue ngaji. Lu merasa yang tadi kembali itu yang lu bilang kok akhirnya gue bisa ngaji sih, Nah, gitu. jadi kayak ngerasa, oh teka-tekinya kayak gini loh. Puzzle yang emang berantakan tuh kayak gini. Iya. Yang dibuatnya gue harus acak-acakan tuh gue harus ngerapin sendiri. Iya. Lalu kan prosesnya masih panjang nih ya. Pas gue udah 2023 tuh ada lagi yang bisikin. Gue tuh orangnya kan tipe orangnya apaan sih gitu. Karena masih denial gitu ya. Saat itu lo masih belum bisa nerima. Iya, masih belum bisa ya? nerima, masih belum bisa nerima. Karena masih apaan sih gitu. Orang lu nggak ada wujudnya, cuman dikasih tau gini. Lu bakalan lebih susah, lebih ngerasain capek, ngerasain apa ya, ujian lu lebih berat. Ternyata benar. Setelah itu 2023 nyokap gua sakit kena stroke. Di saatnya gue pengen berkembang, tapi gue harus jaga nyokap. Di 2024, gue disuruh sama bapak gue ke tempat syariatan apa ya? Pokoknya tempat yang biasa ngobatin. Nyareatin. Kalau bahasa Sunda nyareatin. Tempat ngobatin ya, tempat ngobatin bapak gue. Kalau bahasa awam memang orang pintar. Nah, iya benar itu. Dan akhirnya kakak gue baru percaya kalau gue kayak gini. Beda sama yang lain. Setelah dari syariat itu. Ya. Dan dia bilang gini, pengen sembuh gak? Bilang ke gue, pengen. Tapi lu harus ikut sama gue selama 7 hari. Gue bakalan jarah ke tempat-tempat yang emang harus lu kunjungi. Kan tadinya. Tapi poin dimana akhirnya kakak lu percaya bahwa lu ada something wrong pada saat ke orang pintar itu apa? Momen apa yang akhirnya dia percaya? Dia dikasih orang itu kerasukan leluhurnya. Dikasih tahu marahin bahwa Adi
bahwa adik kamu ini masih sakit, masih harus dibenahin. Sebenarnya dari dulu dia juga ngerasain susah buat ngasih tahu ke keluarganya, karena keluarganya tuh nggak percaya. Ini anak punya kelebihan yang orang nggak punya. Dari situ kakak gue langsung pas balik ngasih tahu ke bokap, semuanya ngasih tahu kalau gue tuh beda sama yang lain. Ibaratnya gue jadi leluasa. Wah, udah ada yang banyak yang tahu nih. Akhirnya ada yang notice gue lah, setidaknya lo perhatiin gitu gue gitu. Dan akhirnya gue disuruh nanya lagi, beneran mau ikut? Ya iyalah, gue pengen sembuh. Akhirnya lo ikut. Iya ikut. Ikut kan ada 3 sosok di kepala gue. Dan akhirnya gue ikut. Pertama gue ke Cianjur. Dari Cianjur gue ke Garut. Dari Garut gue ke Tasik. Pamijahan itu tempat syariatan. Tempat itulah apa ya? Apa yang dialami pada saat mengunjungi tempat-tempat itu? Ya kan pamijahan tempat jarah itu kan masuk gua. Gue pikir ya yang baik-baik kayak seh-seh gitu ya. Ternyata tidak. Sampai kaki gue gemeter, ini kapan selesainya ya. Banyak makhluk siluman yang gue temuin tuh sekarang tuh bukan kayak kuntilanak, pocong, tapi melainkan siluman. Jadi di 7 titik itu lo berinteraksi dengan siluman. Nah, siluman-siluman kayak yang manusia ada tanduknya. Dia berbentuk manusia tapi kakinya hewan. Gue mau ibarat, gue mau ngeluh ke siapa? Ini orang-orang baru juga. Iya. Orang-orang baru gitu. Tapi yang gue pikirin gitu ya. Orang-orang yang kayak gitu tuh ya semuanya putih, ternyata tidak. Alirannya hitam. Wow. Jadi saya tahu selama ini nggak semuanya putih. Ada hitam juga. Jadi orang pinter itu yang ngajak lo ke 7 titik itu ingin menunjukkan atau apa tujuannya? Mungkin kalau gue tujuannya pengen sembuh ya. Gue diobatin, mandi di Pamijahan jam 2. Jam 2. Ikut ritual ya. Ritual ya. Dia rekomendasikan lah ya. Iya, intinya gue pengen sembuh dah. Bagaimana caranya? Udah. Ternyata mereka juga punya misi tersendiri. Yang ikut rombongan. Iya, karena ada berapa orang. Lo punya misi lo sendiri, gue punya misi gue sendiri. Oh, gue pikir lo cuman berdua sama dia doang, enggak. Ternyata rombongan. Rombongan gitu ya? Itu 2 mobil apa 3 mobil. Pokoknya banyakan lah. Dan lo tutup mata lah dengan mereka. Lo terserah lo mau ngapain. Tujuan gue cuma pengen sembuh. Gitu. Dan terakhir harusnya kan endingnya emang di Pamijahan. Cuman gue ikut lagi ke Cilacap. Ke Cilacap gue pikir ya gue emang diobatin tuh pakai kris sama Pak Haji. Ya mereka bilangnya Pak Haji, gue nggak tahu ya Haji yang kayak gimana gitu. Gue nggak tahu tuh pakai keris, dan akhirnya emang lebih baik, lebih ibaratnya lebih enak lah, meskipun sampai saat ini masih ada satu lagi. Wah, tapi sekarang udah merasa lebih enak lah ya, gue masih bisa aktivitas setelah melewati rangkaian panjang itu. Panjang sekali. Ternyata pas terakhir gue di Tasik itu, gue pikir terakhir udah kita pulang ke Bogor. Ternyata tidak. Di Cilacap kita ke Nusa Kambangan, nganter temen gue yang mau pesugihan nikah dunia. Gue pikir ya gue dengernya cuma di podcast gitu ya, ternyata gue mengalami. Itu dalam rangkaian ritual itu? Iya, jadi gue ikut dulu. Mereka kan nggak bisa lihat makhluk-makhluk itu. Gue pikir gini pas di perahu ya, ini kok banyak banget yang... Lu tiba-tiba diajak pemijahan apa gimana sih? Kan pemijahan dulu kan buat ngobatin. Ke ini, Nusa Kambangan maksudnya? Iya, gue diikutin karena ya gue mau pulang sama siapa kalau nggak sama mereka. Oh, karena itu rangkaian. Iya, perjalanan. Emang dia juga udah niat mau ke sana. Cuman kebetulan mungkin alam semesta tuh ngasih tahu nih. Itu kayak ini ya, jatuhnya kayak paket wisata ya. Iya bener. Jadi gue tuh tahu, oh gini ya. Karena ya udah lama juga kan gue nggak keluar rumah. Dan akhirnya lo menyaksikan ritual-ritual dunia hitam. Iya, ternyata wah ini gue pikir cuma di podcast doang nih. Gue sekarang yang jadi ikut serta. Lo menyaksikan? Menyaksikan semuanya. Kan mereka nggak bisa lihat, nanya. Di sini ada apa? Gue pikir itu kebetulan juga pas Muludan. Kan biasanya kalau lagi Maulid tuh rame ya. Oh ini lagi orang-orang yang beda alam tuh lagi memperingati kayaknya. Ternyata tidak. Pas gue dikasih tahu, iya, gue kan mau nikah dunia. Hah, apaan sih nikah dunia? Gue pusing. Lu ngeliat nih rame banget sih. Lu pikir, wah ini lagi pada ngerayain Muludan. Ternyata bukan. Dia mau undangan. Iya, undangan bener, tapi makhluk lain.
Kata gue teh, oh pantes, gue pikir banyak orang yang pakai kayak yang di hajatan, kebaya gitu ya, pakai belangkon sepanjang gue di kapal itu, rakit apa-apa pokoknya. Tapi lu keep silent aja lah Ya, gue makan orang ini kan ya udahlah, itu lu urusan dia. Mau urusan lu, yang penting urusan gue. Kadang kan gue suka, wow, kayak gini. Jadi kan tambah pengalaman, nggak hanya denger doang, gue ikutin juga gitu. Pas gue masuk ke gua, yang bikin gue terpesona tuh sama cincin si kuncannya. Pas Lu dia salpuk sama cincinnya iya, malah. kan gelap. Pas dia tepuk 3 kali, terus, waduh, terang banget ya. Kan dia suka, gue pengen deh, tapi enggak, itu kayaknya di dalam ada jin itu. Udah dia pasang ritual, pakai kemenyan, tapi yang bikin gue heran juga, itu kemenyan keren banget ya. Wush, tuh api. Widih, keren banget. Sebutin satu-satu tuh, yang nganterinnya ya. Ibaratnya apa ya? Saksinya kalau di hajatan kan. Gue sebutin nama gue ya, meskipun gue nggak tahu ini kenapa gue di sini. Udah tuh dia masuk ke gua satu lagi, yang ngikutin, gue ngikutin juga masuk ke gua satu lagi, terpisah. Kan orang-orang suruh menjemin mata. Emang posisinya itu gue kan nggak ada cahaya. Iya, gelap juga. Gelap. Ngapain menjamin mata? Ngapain juga? Ya gue meskipun gue menjamin mata, itu makhluk-makhluk juga ngeliatin gue juga ngeliatin dia. Suruh ngucapin gini, kata kuncinya. Ucapin ya, yang gue tau artinya gini tahu. Yang maha pengasih, maha penyayang, ibu ratu. Itu enggak. Kayaknya dalam hati gue enggak deh. Enggak deh. Itu bertolak belakang banget ya. Gue tahu emang agama gue tuh kurang, ibaratnya kurang bener-bener. Ya tapi gue tahu batasannya. Ini bukan. Enggak. Setelah itu kan udah beres tuh ya. Gue nggak tahu nih. Temen gue itu masuk ke gue itu ngapain ya? Oh, mungkin ijab kabul kali. Ya, kalian udah nggak boleh masuk. Nah tuh, ya beda privasi dia. Udahlah udah beres tuh dipanggil. Udah pulang dari gua itu gue nggak boleh lihat ke belakang gua. Tapi ya gue takut salah, harus 3 kali ngelangkah. Ini berapa kali ngelangkah ya? Gue suka panik duluan tuh. Udah selesai, udahlah pulang. Dan akhirnya selesai, setelah pulang, akhirnya ya sampai saat ini itu sosok gue hilang. Dan akhirnya ya tinggal satu. Ini masih nyari jawabannya sampai saat ini. Yang satu tuh yang si kakek itu kan? Bukan, kakek itu sekarang masih ngejagain doang. Kalau ada apa-apa, bentrokan sama yang lain. Jadi dia selalu ngasih tahu. Tapi kan gue bilang gini, kalau dia mau masuk kan tetap aja lu nggak bisa ngomong. Gue nggak ngerti, orang-orang akan ngerti maksudnya apa. Karena jadi lebih, iya lebih ngejaga. Tapi setidaknya sekarang kehidupan udah kembali normal. Ya, meskipun ibaratnya gue kayak orang aneh. Oh, banyak yang udah berubah ya. Selama 8 tahun. Oh, ternyata teman-teman gue sekarang udah berubah juga. Jadi gue kayak udah memulai kayak awalan lagi. Beradaptasi ulang. Iya, awal-awal lagi. Jadi makin lebih sensitif. Ketemu orang, gue nggak tahu nih orang kenapa lagi sedih. Gue ngerasain sedih. Aduh, kacau nih. Makhluk-makhluk yang lain juga suka ngedeketin gue, pengen curhat. Aduh. Tapi semenjak gue ceritain dan gue tulis, mereka tuh dapet jalannya, ketemu jalannya tuh. Jadi ya, oh bagus juga ternyata. Nah, buat yang nggak tahu, boleh follow juga tuh X-nya apa namanya? WCN. Cari aja Wacana Negara juga. Wacana Negara, nanti gue tulis di deskripsi linknya. Sebetulnya cerita detailnya masih panjang. Banyak karena banget. Kan ini rangkaian peristiwa 8 tahun. Iya. Tapi kalau diceritain semuanya, bakal sampai subuh kita di sini. Iya. Intinya sekarang wah sudah lebih baik. Alhamdulillah, yang negatifnya insya Allah udah pada kebuang. Tinggal yang positifnya doang. Dan kedepannya mau naik gunung lagi atau tidak? Pengen, tapi banyak orang yang menyarankan jangan, nanti lu hilang lagi. Jangan lu nanti hilang lagi gimana? Tapi kan gue orangnya tipikal yang masa sih? Nah, coba lagi. Ini ya, apa bisa dibilang karakter yang suka menantang. Iya benar. Kalau ditantangin gue makin jadi. Masa sih? Gue harus kalah. Emang pada saatnya gue harus meninggal, ya meninggal aja. Gue pikir juga, kita menjaga diri itu baik. Jadi setidaknya gue jadi tahu mereka tuh lebih sensitif daripada manusia. Ya, oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Nanti detailnya boleh lihat di X-nya Uwa. Nanti gue taruh
linknya di deskripsi biar lebih detail karena ceritanya bakal banyak juga. Banyak banget. Setelah 8 tahun juga, gue juga aktif nulis di X, di TikTok dia, juga ada. Di TikTok juga ada, boleh disaksikan. Siapa tahu nanti bisa sharing-sharing bareng. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.